Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat Mbak Isukan pendengar dan sanak Pro 4. Terima kasih Anda yang telah bersama kami saat ini di Pro 4 FM, Suara Budaya Banjar, melalui frekuensi 87,7 ataupun di 99,6 MHz. Siaran Pro 4 juga bisa didengarkan melalui aplikasi streaming, dan juga acara Pandiran Mbak Isukan hari ini bisa pian saksikan di live YouTube Pro 4 RRI Banjarmasin ya. Sudah jam 19 menit waktu Indonesia Tengah. Saya Eli menjumpai Anda kembali di acara ini hingga jelang nanti jam 10 waktu Indonesia Tengah. Mudah-mudahan kabar baik hari ini juga tengah menyertai Anda. Kendati pun kota Banjarmasin sejak pagi hari tadi bahkan malam tadi diguyur hujan. Kondisi yang sama nampaknya juga tidak jauh berbeda dengan yang ada di luar kota Banjarmasin. Tapi semoga semuanya selalu sehat hingga saat ini. Dan pendengar, di studio Pro 4 RRI Banjarmasin saat ini saya sudah bersama dengan teman-teman dari komunitas Laung Kuning. Maka seperti kostumnya yang dipakai pada kesempatan pagi hari ini juga kuning. Tapi sayangnya nggak janjian dengan saya hari ini ya. Harusnya janjian kuning juga saya ya. Baiklah, apa kabar? Ini ada Mbak Ratu, ada Mbak Betty dan juga Mbak Jumiati ya. Iya. Tapi kali ini Bunda semuanya ya. Apa kabar? Baik, alhamdulillah kabar baik Mbak Eli. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Gimana perjalanan ke Pro 4 hari ini? Wow. Wow, gimana ini? Semangat Mbak Eli. Semangat ya. Oke lah. Karena kita akan berbagi sepertinya sudah tidak 1 jam lagi ya. Terpotong ini. Baiklah. Tentang salah satu kuliner Banjar yang barangkali akan kita obrolkan pada kesempatan pagi hari ini di Pandiran Mbak Isukan, karena jam-jam segini tidak menutup kemungkinan ibu-ibu rumah tangga atau mungkin para pemilik usaha di bidang kuliner ya, tengah sibuk-sibuknya ya kan. Iya, ada pesanan juga barangkali ya kan, atau yang punya hobi masak, ada resep baru. Wah, pagi hari ini selagi hujan ya, cemilan apa nih yang mau dibikin buat keluarga, kayaknya begitu ya. Ada ide barangkali. Nah, silakan Anda nanti juga bisa bergabung bersama kami di line telepon 3252602. Baik, sebelumnya kita akan kenal dulu. Ini ada Bunda Betty, Bunda Ratu, Jumiati juga. Sudah lamakah tergabung di Laung Kuning? Mungkin sama Bu Acil Jum mungkin ya, Jumiati dulu. Jadi yang mana yang benar? Tadi Mbak saya nggak benar. Kalau ini Ibu enggak, Bunda juga enggak. Kayaknya Acil ya. Betul. Kalau DLKB itu Acil, Acil Pak Acilan. Ya? Pak Acilan ya. Oke lah. Mungkin dari Acil Ijum. Kalau saya baru aja gabung di Laung Kuning, kurang lebih bulan September kalau nggak salah. September 2024 ya. Baik. Kalau Acil Betty? Dari Agustus saya. Iya, kurang lebihnya seperti itu ya. Baik, Acil Betty? Kalau saya 2003. 2003? 2023 gitu. Tapi kurang aktif, masalahnya gitu. banyak bentrok kegiatan yang lain. Iya. Tapi kalau Laung Kuning sendiri sebetulnya sejak kapan sih ya? 2022 lah. 2022 ya. Berarti tidak lama dari itu Acil Betty umpat. Nah, kalau Acil Ratu? Wow, kalau ulun Acil Eli baru seumur jagung. Tapi udah panen kan? Jagung soalnya nggak lama kan panen. Iya, 3 bulan kan ya. Iya. Untuk mengukur hal-hal yang baik ya nggak apa-apa, baru seumur jagung ya. Nah, tapi biarpun baru seumur jagung, soal pengalaman di bidang kuliner ya, apalagi kuliner Banjar, saya percaya nggak seumur jagung. Nah, baik. Kita mau kulineran apa pagi hari ini nih? Mungkin dari siapa dulu Mbak Eli? Ya terserah. Siapa? Maunya mungkin kulinernya tentang masakan atau seperti apa? Mungkin dari Aci Jumiati. Kalau kemarin acara di Karasminan kan saya disuruh bikin lempeng. Kalau lempeng nih hujan-hujan enak ya. Acil Ratu udah bikin ya? Kalau ulun
olahnya tuh roti pisang. Roti pagi ini. pisang, enak juga hujan-hujan. Masih pisang lagi ya Iya, kan? pisang Baiklah, berarti kita juga memanfaatkan apa yang dihasilkan dari petani lokal kita, pisang ya. Nah, Acil Betty, apa nih kulinernya? Sama aja juga pisang juga. Apa? Kayak pais pisang. Pais pisang. Iyalah pokoknya ya. Jadi kita tidak muluk-muluk bahannya yang mudah didapat saja ya. Tapi sejauh ini kan kuliner kuliner Banjar dalam hal ini adalah wadai. Selain lempeng, kemudian pais pisang, terus ada roti pisang. Kalau yang dari pisang itu apa lagi kira-kira? Yang dari pisang goreng, Pisang sanggar. goreng. Pisang Gumpal. goreng sanggar. Banyak Gumpal pisang juga ya? Iya. Oh, gumpal pisang ya? Iya, bisa ada juga. gumpal pisang, ada gumpal gumbili, baik. Bolu pisang bisa jual loh. Iya, Bolu belum pisang. bisa. Siapa yang bisa dimanfaatkan Keripik dari pisang. Betul. Pisang. Tergantung kita mengkreasikannya, Ya Mbak Eli. udahlah, Mau kita apa pisang-pisang aja ya. Kayaknya. Cuma kan Iya. pisangnya beda-beda, Mbak Eli. Ada pilihannya ya. Nah, ini silahkan berbagi resep. Kalau dari Acil Ratu dulu nih, roti pisang itu seperti apa? Ini kuliner khas masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan juga ya. Jadi seperti apa? Silahkan dibagikan kepada kita pagi hari ini. Mungkin dari bahan dulu ya, Mbak Eli ya. Nah, kalau kita mau sesuatu yang baik itu tentu dari awalnya kan juga baik, jadi bahannya juga harus baik, Mbak Eli. Berarti Ya, katakan pemilihannya premium, ya. kata orang kan premium gitu. Nah, jadi kalau ulun biasanya pisangnya tuh kalau hendak nyaman, lebih ringkas, simpel, itu nanti tegana, Mbak Eli ya. Iya. Nah, tegana tentu harganya juga beda, dan juga pisang ini, Mbak Eli, khususnya pisang talas untuk roti pisang. Tapi ada juga untuk ini rumahan pisang mahuli bisa juga. Oh, bisa ya. Iya, kan yang manis-manis tuh. Tergantung kita lah apa yang ada mungkin kan di rumah. Kalau kita untuk usaha ya roti pisang itu pisangnya dari pisang talas. Dan untuk bahannya tepungnya itu kan tentu tepung yang premium juga. Nah, nyur yang kawa itu nang taanum. Nang tak anom. Dan kalau kawa ini ulun biasanya tuh pakai hintalu itik, Mbak Eli. Lebih gurih. Gitu ya. Iya. Ini pemakaian atau pemilihan telur juga Iya, ditentukan ya. tergantung kita lah masing-masing kan. Nah, di samping itu juga kan ya tidak ketinggalan untuk yang rasa gurihnya itu kan garam, Mbak Eli. Garam tuh mau bikin apa aja tetap Iya. dikasih. Dan untuk harumnya itu biasanya lebih wanginya itu kan dikasih vanili, Mbak Eli. Vanili. Nah, Vanili bulat. tapi sebetulnya bubuhan pian ini memang menekuni kuliner ini apakah hanya untuk ya memenuhi selera keluarga, hidangan untuk keluarga, ataukah juga mungkin dijadikan bisnis usaha gitu? Ulun kan, Mbak Eli, kalau ulun tadinya segala apa yang saya inginkan ya hobi lah istilahnya, Mbak Hobi, Eli ya, berawal dari hobi. berawal dari hobi bisa jadi rezeki, Mbak Eli, Ya. bisa dijual lah istilahnya. Berarti dibikin usaha juga ya. Betul. Cuma kan kita tanya dulu gimana rasanya, layak nggak untuk dijual kan gitu. Iya. Berarti keluarga dulu nih yang Iya. ngetes gitu ya. Dan Keluarga, teman, keluarga samping oh kiri enak kanan. gitu Oh, kan, iya. keterusan jadi duit kenapa tidak? Itu kan setidaknya untuk semangat kita, Mbak Eli. Iya betul. Nah ini kita ke Acil Betty, gimana nih pengalaman, mungkin punya pengalaman khusus dengan kuliner Banjar ini, apakah juga sama perjalanannya seperti Acil Ratu yang bermula dari hobi, kemudian bikin, terus apakah juga dijadikan usaha? Silahkan. Sama kayak Ibu Ratu juga. Mungkin bisa lebih dekat. Berawal dari hobi juga dan suka makan juga lah sebenarnya lah. Jadi mencoba-coba bahan makanan yang nyaman dicari kayak pisang itu kan sama kayak yang jelas kalau kayak pisang talas, pisang pulau laut. Kira orang Banjar tuh pisang pulau laut Bang yang nyaman dicari. Yang jadi masalah tuh kadang-kadang anunya tuh Apanya? pembikinannya tuh Cetakannya dari- kah? Enggak, daun pisangnya Oh, itu yang daun. susah kadang bisa
bisa susah dicari, kadang-kadang tuh kan harus yang bagus kayak gitu. Kan diolahnya harus telaten juga tuh Mbak. Berarti yang agak muda gitu daunnya ya, yang lemes ya. Tinggi, harus Nah, kenapa pian nggak ke wadah ulun aja, banyak di sana. Kan khusus untuk Tinggi. pais ya. Mbak. Itu pais ya kan. Biasanya daunnya yang muda. Tinggi. Nggak apa-apa, ulun setor daunnya aja ya kan. Boleh tuh. Bawa pulang sebakul. Boleh, Barter ya. cari ke sana. Barter ya kan. iya. Oke, baik. Paling apa? Laku itu pais pisangnya ya, memang pais ya, pais dibikin pisang. pais. Misalnya kalau Apalagi kalau pagi-pagi. ditambah sama ada kan variannya, ada nangka, boleh Nah, dikasih di dalamnya itu. tuh kan bikin aromanya harum kayak gitu. Nah, tinggi. Nah, biasanya pian jual itu paling jauh Belum, kemana? selama ini belum pernah jual, cuma Belum. cuma sekedar hobi lah. Tapi kalau Untuk menerima dimakan. pesanan barangkali pernah. Paling Belum. keluarga lah, Keluarga paling ya. keluarga kalau pas ada acara-acara kayak gitu, nah dicobain bapak Nah. ngasih ke keluarga kayak gitu. Apakah tidak ada keinginan untuk ya sayang kan Mau, nggak cuma Mbak, hobi, mau. sebenarnya, Terus apa nih tapi tantangannya? kurang percaya diri. Nah, itu dia ya. Baiklah. Nanti kita bisa tanya-tanya tipsnya Acil Ratu kan sudah nih. Nah, kita akan ke Acil Jumiati. Geser dikit. Nah. Apa kulinernya nih Acil Jumiati? Iya, kalau Tapi pian lempeng, asli Banjar ya? Banjar. Asli ya? Mm-mm. Oke. Kalau lempeng kan sama, bahannya juga dari pisang talas. Heeh. Kalau misalkan diganti pisang lain mau tidak ya lempengnya? Bisa, cuman kan kalau pisang lain tuh kurang manis. Oh gitu. Kalau pisang talas enak dia. Heeh. Pisang Nanti manurun, diganti pisang bisa talas. kasih tapai, Bisa rasa juga. tapai, nggak lempengnya kan rasa nangka. Bas sama kayak pais ya, ada varian juga ya. Ini pernah bikin usaha atau tidak? Untuk keluarga aja Untuk juga. keluarga aja juga ya. Tapi sejauh ini pengalaman bubuhan pian ini dengan kuliner Banjar ini, apakah baru sekarang-sekarang ini istilahnya mengisi waktu, coba-coba resep, atau memang sudah dari awalnya itu keluarga secara turun-temurun mewariskan itu? Siapa dulu silahkan? Kalau ulun Mbak Eli memang tidak ada dari keluarga itu untuk mengolah roti pisang. Itu tadi karena hobi ulun gitu kan. Hobi aja. Ya, hobi dan mencoba untuk wadai-wadai lain. Jadi untuk roti pisang ini memang sudah ya kalau dikenal ya alhamdulillah sudah gitu kan. Jadi untuk roti pisang itu tergantung pesanan juga Mbak Eli, mau rasa apa gitu kan. Iya. Bilanya musim buah bisa dikreasikan dengan rasa mungkin kalau ada durian. Oh gitu. Iya, kalau ada tiwadak bisa Tiwadak. juga. Kalau sudah nangka itu kan sudah umum pisang roti pisang nangka. Tapi kalau duren, tiwadak atau juga Baru buah ya. lain yang Karena bisa memang nunggu musim juga ya. musim. Kalau durian tuh memang ada sih sebenarnya tidak nunggu musim. Tapi kan yang harganya saya gitu ya. Tapi kalau memang ada yang pesan bisa sesuai dengan harganya Iya. ya. Ada harga, ada barang, barangnya ada- iya, gitu ya. Baik. Dan sejauh ini Acil Ratu tentang kuliner Banjar ini kan banyak tidak hanya dari bahan yang serba pisang begitu ya. Jadi banyak juga bahan-bahan yang lainnya yang diolah menjadi kue tadi. Misalnya kayak pais pisang, ada juga itu teman sekeluarga gitu kan, pais labu misalnya. Nah, gitu kan. Terus Pais waloh jar kita tuh pais waloh. pais waluh kan, kolak Pais gula lah bisa Pais gula. pais gula pais juga sagu. ya. Nah, kalau menurut Pian ini wade-wade Banjar ini keunikannya itu di apanya? Memang cita rasanya pasti manis gitu ya. Lebih condong ke manisnya gitu ya. Nah, ini gimana nih? Siapanya nih yang bisa jawab? Kalau Banjar itu kan ciri khas makanannya kuenya itu kelihatan lain dari yang lain lah. dari cara pembuatannya aja dulu lah, suka yang panggang-panggang. Kesuma perang Banjar tuh Apalagi Ya, memang kayak khasnya amparan iya. tatak kan dari pisang juga tuh enak tuh kalau bulan puasa biasa kan itu yang Amparan tatak. dicari. Iya.
Jadi selain mudah bahannya, pengolahannya juga mungkin kan ada orang-orang tertentu yang mewarisi gitu kan ya, secara mungkin kalau kita lihat resepnya ya sama takarannya segitu, tapi ada loh orang yang punya ciri khusus gitu ya, kalau dia itu kalau bikin apa misalnya roti pisangnya enak gitu kan, padahal yang lain juga sama caranya ya kayak gitu sama gitu kan, resepnya dikasih yang sama, tapi entah kenapa misalnya ada orang tertentu itu kalau bikin itu tuh enak gitu Biar kan. orang itu sudah tangannya Udah tangannya ya. Ada yang pas bikin sudah takarannya. bikin masakan enak ya, tapi kalau disuruh bikin wadeh atau kue kurang gitu Iya. kan. Ada yang ahli di wadeh atau sebaliknya begitu ya. Nah, baik, nanti akan kita lanjutkan kembali, tetap bersama kami di Perempat FM Suara Budaya Banjar. Maailah, bagusnya nih tas dari Korea nih. Rasa hendak juga menongkar seorang nah. Kenapa kada nukar produk lokal Japian nih? Kada sama pang kualitasnya nih. Coba itihi. Ini nah material lawan teknologi yang dipakai ini nah. Pasti ya kada sama. Lawan juga nih tahu kada dang sanak. Ini stoknya terbatas. Pemenjer orang tuh limited edition. Kalau pina menyasal kada menukar ya nak. Nah, pianilah. Coba pikir-pikir lagi. Wah ini tuh banyak banar produk lokal nang kualitasnya sudah kada kalah lawan produk luar. Desainnya juga nah lihatin nah. Kada kalah keren. Baik pin menukar produk lokal, nyata mendukung UMKM nang di dalam negeri. Nih nah. Coba nanti lah. Banyak loh barang-barang bagus. Nang ini nih hasil buatan lokal ja. Ay ilah, bagus bener barangnya nih lah. Nih nah, rasa ulun nih tasnya nih nah. Warnanya tuh nah kayak bunga banget di mata ulun nih nah. Bagus kala. Tahulah Pian, usaha-usaha kecil kita makin naik kelas. Dari makanan sampai barang-barang unik. Pelaku UMKM zaman wahini banyak banar bisi ide kreatif. Wan bahan baku yang dipakai kada kalah lawan barang-barang luar. Amun Pian menukar barang dari UMKM itu sama aja. Pian membantu banyak keluarga, membuka lapangan gawean hanyar, lawan maulah ekonomi kita makin kuat. Saban kali Pian menukar barang UMKM, berarti Pian memberi dorongan lawan semangat supaya produk lokal bisa bersaing lawan produk luar negeri. Ayo dan sanak berataan, himung pakai produk lokal, bersinergi untuk UMKM yang lebih kuat. Kebutuhan mendesak bisa datang kapan saja. Di saat itulah pinjaman online tampak sebagai solusi cepat. Tapi, tahukah Anda, banyak aplikasi pinjaman online ilegal yang hanya ingin menipu Anda. Penipuan ini bisa merugikan Anda secara finansial, merusak reputasi, bahkan mengancam keselamatan data pribadi Anda. Mereka menawarkan pinjaman mudah tanpa syarat yang jelas. Tapi hati-hati, di balik kemudahan itu ada bunga mencekik dan ancaman yang menakutkan. Sudah banyak korban yang terjerat. Jangan sampai Anda menjadi korban berikutnya. Ingat, selalu cek legalitas aplikasi pinjaman online. Pastikan terdaftar di OJK. Jangan pernah memberikan data pribadi sembarangan dan waspada terhadap bunga atau biaya yang tidak masuk ke akal. Jika ragu, segera cari informasi lebih lanjut. Bersama kita lawan penipuan pinjaman online. Pastikan channel kamu hanya di Perempat FM 87,7. Hadir setiap hari dengan beragam acara. Dapatkan informasi pendidikan, agama, budaya, serta hiburan. Perempat Suara Budaya Banjar. Baik pendengar dan sanak Pro 4, kita masih lanjutkan lagi untuk kebersamaan kita bersama teman-teman dari komunitas Laung Kuning Banjar. Ada Acil-Acil yang berbagi informasi kepada kita mengenai kuliner Banjar yang beragam sekali, dan ini juga menjadi
kekayaan ya dari daerah Kalimantan Selatan seperti halnya daerah-daerah lain di Indonesia dengan ragam kulinernya, baik itu hidangan khasnya, termasuk juga wadah-wadah yang tidak jarang bahkan di momen-momen tertentu. Kalau pada hari-hari biasanya itu agak susah, tapi kalau di bulan puasa misalnya atau Ramadan, wadah-wadah khas Banjar itu akan mudah dijumpai ya. Begitupun pada kesempatan hari ini yang bahannya mudah ada di sekitar kita juga bisa diolah menjadi ragam hidangan yang selain mengenakkan juga menyehatkan pastinya ya, karena bahan bakunya juga dari pisang, dan kita tahu pisang ini banyak memiliki kandungan gizi yang bermanfaat untuk kesehatan. Baik, kita masih bersama dengan Acil Ratu, Acil Betty, dan juga Acil Jumiati untuk berbagi tentang kuliner Banjar pada kesempatan Mbak Isukan hari ini. Tadi sudah dibahas, ada roti pisang, ada pais pisang, ada lempeng pisang. Kira-kira di sesi yang kedua ini apakah wadah yang disajikan? Silakan ya. Sebenarnya wadah dari Banjar itu banyak macamnya, Acil Elilah. Jar orang tuh 41 macam. Nah, di antaranya itu ya tadi pais, roti pisang, lempeng, cingkaruk, apalagi itu ya itu cucur, cincin. Nah kayak malah cucur kekicak. kemarin tuh, nah kayak apa tuh Kak pian kemarin tuh, waktu pas kita Waktu ada karesminan semalam kayak karesminan. pemolahnya cucur pian. ulun kada bisa kalau lagi pas ada acara kan disuruh ngolah cucur, ulun kada bisa, kadang cucur nih ngali loh Kak dicari gitu. Nah Kalau cucur tuh bahannya tepung terigu, tepung beras, gula merah, santan, tambah ragi sedikit, itu itu aja. yang ngolah kamer tuh lah, yang timbul apa besar sarang di dalamnya Iya, tuh. Nah jadi kan dia berserat kalau digoreng tuh. Diamkan dulu selama 1 jam baru kita habis diadon itu, baru tapi ada dibikin. kemanisan Bang kemarin tuh Kak. Memang Rasanya ulun kemanisan menjulut sebatang sedikit. kan memang aku tambahi gula putih kemarin tuh, gula merah. Nyaman gitu apa? Menurut orang kata Takut tak kada manis kan kada enak loh. sedikit lagi jadi dodol tuh. Biasanya pian mengolah tuh seperti gula ya habang lah. Gula habang. Ya, gula habang itu kan kita tuh banyak macamnya. Iya, Nah, pian biasanya pakai gula habang yang mana? yang asli. Yang asli. Yang mungkin kan ada dari Barabai, Iya, yang ada dari dari Barabai itu Kandangan. yang Biasanya yang dari Barabai itulah. iya yang Ulun masih ngali pian mencari yang apa yang asli bujur-bujur gula habang tuh kadang-kadang kada bisa tuh. Nah yang asli gula keandangan tuh Kalau jadi pian tuh padahi bisa aja lah kalau meminanduinya. kalau dia agak lembek itu yang dari yang bagus. Kalau yang keras itu tuh campur sudah gula merahnya. banyakan gula putihnya bisa lah karas tuh. Jar orang tuh mahing. Kita bisa meminandui Acil Betty ya. Bila gula habang tuh pina begirap. Nah, iya. Begula putih sudah. Itu keras. Keras, Diiris aja mahing jar kita orang. setengah mati mengirisnya. Kalau yang nyaman jar Acil Jumiati tadi tuh pina lama, nyaman, Kita rasanya pun juga pencet kayak khas. itu aja sudah. Nyaman rasanya juga nyaman. Kalau yang asli gula aren kan yang dibikin orang, kalau yang asli itu. Terkadang kan kalau gula yang sudah bercampur tuh dimasak ulang, kadang ada rasa pahit. Kayak ada yang biasa kayak bekecap begitu, nah hitam-hitam loh. Di dalamnya Bisa berhadapan mic-nya. Nah, di dalamnya tuh nah yang kayaknya bisa apa ada yang hirang, ada yang mantulun melihat kayak di siaran tuh ada kayak bentukan kopi kayak tanah liat kayak itu. Nah kan tuh ini anu lah bisa dia apa dicampur-campur orang yang macam-macam supaya melarakan tuh. Mungkin itu kan tergantung cara olahnya kan. tekniknya ya Mbak Iya Ratu betul ya. tekniknya, dan juga mungkin di situ dari segi kebersihannya Mbak Eli. Kadang kan di situ ada buat apalah gitu. Nah makanya gula itu Mbak Eli kalaunya Ditapis. kurang kada asli banget tuh kalau dijarang tuh ada kotorannya lah sedikit. Disaring ya, harus Harus disaring. disaring. Tapi kalau dari Barabai itu yang lembut gitu kan, lembek Iya, gitu enak rasanya dia. nyaman. Di Kada- samping rasanya kada- khas, nyaman. Ampasnya tuh kan nggak ada. Nah itu. Kalau yang Berarti dari pemilihan bahan bahan, bakunya termasuk juga yang bagus. menyertainya ini juga harus diperhatikan betul ya. Betul. Nah,
Kalau pengolahannya tadi gimana tadi Jervian tadi? Olahannya tadi Itu untuk cucur Kue ya. Cucur ya. cucur yang Cucur. Sesuai namanya. Iya. Nah, cucur ya kan. Cucur. Tapi biasanya kalau ulun Mbak Ililah untuk maulah pisang goreng adonan itu biasanya ulun buat anu gula abang juga. Oh, biar apa? Biar kayak pina kuning kayak bagus gitu. Berarti untuk bukan Sumba ya sebenarnya itu ada ya? sebenarnya Oh, Sumba, ada Sumba ya. ya tergantung kita lah. Nah, maunya apa gitu. Terus kayak bikin apa ya, kriuknya itu ada kan yang kayak Iya. supaya bentuknya tuh ya ada kriwil-kriwilnya Iya. gitu loh, tapi nggak keras. Itu tuh apa sih sebenarnya paduan adonannya tuh? tepung beras ya. Ikut tepung beras Tepung campur beras. tepung Terigu kah? terigu. Biasa kalau ulun Tapi kayak gitu Pang, biar tetap gurih. kriuk gitu. Ini takutnya nanti banyakan mana ini? Apakah takarannya berimbang misalnya? Enggak, kalau misalkan 1 kilo tepung Terigu tepung berasnya 1,5. Kalau ulun Pang, 1,5 biasa. apa itu? Tepung beras 1 kilo. Yang tepung terigu 1 kilo, tepung berasnya 1,5. 1,5 kilo. Heeh. Oh, berarti lebih banyak tepung berasnya gitu ya. Kalau bikinnya seperempat tepung terigu, dikit amat. Iya, baru coba. Kebanyakan Berarti- kebanyakan iya. banyunya itu malah jadi lempeng wah. Nah, lengket kan ya. Adonnya tuh. Heeh. Berarti kalau misalkan seperempat tepung terigu, tepung berasnya seberapa? Setengah. Kok ada banyak harus lah kak. Badenya kan satu Pisangnya satu sisir ya. Bisa 1,5 kilo kalau seperempat itu. Dicarilah kalau pisang apa tuh yang bagus tuh Cak, pisang Yang agak-agak mengkel gitu kan nggak lengket ya. kalau terlalu masak tuh ada bagus. Nah, kalau terlalu lagi-lagi masak biasanya menyerap minyak. minyak, lagi-lagi teknik pemilihan bahannya ya, selain juga Jangan terlalu takarannya. masak kalau- Heeh. Kalau bikin lempeng malah bagus yang paling masak. Oh gitu. Dia kan biar lembut digoreng itu. Kalau yang kalau keras tuh untuk pisang goreng. Yang agak mengkal itu. Kalau nah. kita panjat terus jalebia tuh apa? Gumpal biar kita tulang. Oh, gumpal tuh jalabia yang itu ya, iya. yang diiris-iris gitu kan, terus tepungnya Sanggar tuh dicampur. pisang goreng lah. Pisang goreng, sanggar. Ya, kira-kira ada kearifan lokal apa nih dari kuliner wade-wade ini tadi? Kalau cucur, Iya, itu biasa kan untuk cucur ini kalau adat-adat mandi-mandi harus ada. Harus ada. Kayak gitu. Kayak anggaplah Kita betapung tawar, Ada juga. anak nge, cucur, cincin itu harus ada di Pemandi-mandi. kue khas itu. nah kalau misalkan ini ada datang gitu, tek gitu. Ini ada acara misalnya, sudah dibikinlah kue cucurnya gitu kan. Terus ada lagi yang tanya nih, sebenarnya apa nih peranan kue cucur dalam acara itu, katakanlah ketika mandi-mandi? kayaknya sebagai pelengkap Cucur tuh pelengkap sebagai syarat apa? ya lah lagi. Biasanya itu kan Pada 41 tadi ya. 41 macam itu kan harus lengkap, melengkapi kalau mandi-mandi itu. Iya. Biasa kan digantung-gantung di tiang-tiang manisan itu kan. Kalau Karena mandi-mandi. hilang-hilangnya Itu beda ya sama serabi, itu beda ya? Kalau serabi lain pakai kuah gula merah kan. Gitu. Kalau cucur enggak. Cucur kan cuma digoreng. langsung sudah Bulat. adonnya itu sudah berasa lah. Ini jangan sampai terjadi lagi gayam dengan apa? Kayak kicicak. kikicak. Susah ya bikinnya ya. Kikicak gitu ya. Oke lah. Kekicak itu kan dari bahan tepung beras bisa, Kan bisa. tepung ketan. Kekicak. Terus Kalau jadi gayam tuh buah Mbak Eli. iya, kan itu kan kejadian ya, artinya gini. Baiklah, jadi dari pemilihan bahan, kemudian teknik pengolahannya, caranya itu tadi ya, termasuk waktu tadi. Mungkin kalau masak lempeng dengan bikin apa roti pisang itu durasi waktunya lama mana? Lawat roti pisang. Kalau Bang, lokal. dikatakan masak gitu. Yang lebih praktis itu lah mulai lempeng Mbak Eli. Lempengnya Lempeng lebih ya? masak, lebih cepat dia kan dia datar. Kalau roti pisang kan agak tebal, lambat nunggu dia, baru dibalik Satu lagi. persatu, gitu. Tapi kan mungkin ada semakin lama kita mengolahnya itu menurut sisi psikologisnya kan orangnya sabar. Kalau apinya terlalu besar Mbak Eli ketika kita Dalamnya memasak, kurang itu masak. Oke. lempeng ataupun roti pisang di luar masak tapi di dalam Masih mentah. ada
belum kering lagi yang di Tapi dalam. kan ada loh orang yang agak gosong-gosongin dikit ya gitu. Nah itu leha namanya. Apa itu? Lempeng hangit. Oh alah. Ada juga Bukan roti pisang. bukan karena yang bikin namanya aci leha. Oh, Bisa juga Mbak Eli. lempeng hangit ya. Ya, tapi roti pisang tuh kadang orang yang pesan Heeh, jangan terlalu suka tuhai lah. dikasih kering. Ada juga yang tuhai lah. Tapi Tergantung selera Oh, kita. istilahnya tuhaiya ya. Iya. Tuhailah gitu ya. Heeh. Oke lah kalau begitu. Ini nanti Dilamain kan masaknya biar tuha kan Kalau kayak warnanya kemarin pas tuh. pian tinggal itu pas Enak di pian kok kalau yang kalau agak ulun gurih terus jadinya tanggal keras. itu, gosong ulun membalik-balik pas disiring tuh nggak bisa. Pas giliran disuruh mah ulah kada terampil dua pang ulun nih orangnya olah-olah kayak itu cuma anak tahu. Iya, baik. Jadi apa nih yang ingin disampaikan terkait dengan keberadaan banyak kuliner ya, wadah-wadah masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan. Nah, kalau roti pisang, lempeng pisang, kemudian apa tadi paes pisang, ini biasanya yang pas itu di suasana apa? Atau semua masuk ini? Kayak gini nah nyaman baik, haratan Kalau gini. dingin Kayak gini ada. Kira-kira ada tidak nih? Kira-kira ada tidak nih ya? Bawa kita. Baik, jadi untuk acara kumpul-kumpul keluarga itu pas ya. Baik. Pagi-pagi kan sebelum makan Nyemil pisang biasanya. goreng atau lempeng dulu yang dimakan sama teh kayak Iya. gitu. Orang Tapi Banjar kan- tuh Mbak Eli pagi-pagi itu biasanya sebelum Wadah. makan tuh ngemil. Oh gitu ya. Tapi kan udah umumnya masyarakat kita itu biar udah makan wadah 5 juga belum makan katanya. Iya. Nah, apakah termasuk? Biar sudah makan wadet pasti harus makan nasi pula. Nah itu Ya, ya. wajib tuh nasi. Makanya makmur badan. Tapi berarti memang wadah dulu ya kan? Wadah dulu ya. Nanti Iya. nasi kira-kira jam berapa gitu. sekitar jam 10 atau jam 11 nasi kayak gitu. Iya. Jadi pagi sarapan sama kue. Iya, tapi kan kalau misalkan kue itu atau wadah itu bahannya dari pisang atau apa kan dia juga sudah kaya karbohidrat gitu kan ya. Belum lagi tepungnya dan segala Iya. macam. Nah, baik, habis 5 juga lumayan ya kan. Untuk Apalagi untuk goreng. Besokan. kalau untuk gimana nih untuk kenapa namanya untuk Kalau ulun biasanya nyambat untuk aja Pang, Oh. kan untuk. kan untuk saya Mbak. Untuknya untuk saya ya. Baik, sebelum kita akhiri ada hal apa ini yang ingin disampaikan terkait dengan kuliner Banjar khususnya wadai yang ada di daerah kita. Silakan. Cilatu. Kalau ulun Mbak Elila untuk kuliner Banjar nih khususnya kita sebagai perempuan diharapkan bukan hanya bisa memakannya, tapi kita sebisanya lah mengolahnya juga gitu kan, melestarikannya gitu. Nah, apa yang kita bisa, apa yang kita mampu, ya 1, 2, 3 macam lah misalnya roti pisang atau paes pisang, apalagi kikicak dan sebagainya Mbak Eli. Kalau kita bisa memakan aja 1, 2, 3 kita kada bisa mengolahnya kan ya Ternyata rugi dulu kita sebagai orang mengenalkan Banjar lah, gitu. Nah, mengenalkan mengenalkan olahan tradisi orang Bahari gitu. Ya. Kan wah ini banyak loh makanan-makanan yang ya bermacam yang Iya. aneh-aneh kayak itu. Nah kekanak-kanak kan taunya makanan modern kayak itu. Iya. Sedangkan kita kan lagi dulu makanan yang diolah orang ini Iya. mama makan tradisi kampung melestarikan. Iya, melestarikan lah ibaratnya jerulun tuh. Yang nyata. Cicu Meti. Yang utama itu kalau kita supaya enak makan kuenya itu bahan lah yang utama yang yang bagus sudah yang dipilih untuk bikinnya. Nyata aman dulu malah dari Nggak keadaan di luar tuh kekanakan. kadang-kadang ada Iya, kimianya kadang kan tuh. pakai pemanis kekanakan tuh karena bulik batu. Ya. Mengolah seorang itu kan Kalau bikin nyata, sendiri aku, melihat itu bahannya. bahannya kada pakai pemanis, minyak gorengnya kita bagus, yang sehat lah. Jangan kalau beli di luar kan kita kadang lihat minyaknya kadang goreng sudah berapa kali pakai lagi mereka. Wah ini gorengan-gorengan tuh loh kak. Iya hitam minyaknya kasihan kalau Tapi kan tujuh kanakan banar, tuh. kekanakan padahal tuh banyak perasanya, perasaan ulun tuh. Berarti kadang kayak kita molah sorangan. Mending bikin di rumah lah bikinan kuenya daripada kita jajan-jajan di luar tuh anak-anak. Ya. Kadang ulun anak-anak kalau mau sekolah itu disangui gesan di sekolahan bekalnya. Iya.
Berarti ini salah satu upaya sebetulnya ya, selain memanfaatkan waktu yang ada, kita juga meneruskan warisan dari orang bahari, dari para orang tua kita, bahwa ada begitu banyak ragam kuliner yang menyehatkan, yang mengolahnya juga tidak terlalu sulit. Tapi kalau kita tidak mencobanya, ini akan menjadi satu resep yang membingungkan bagi generasi berikutnya. Ini nanti taunya bisa makan tapi nggak bisa bikin, atau kita pernah makan sebetulnya tapi nggak tahu namanya, ya kan? Jadi dengan hal-hal seperti ini sekaligus juga mengenalkan dan melestarikan kuliner Banjar melalui kue-kuenya ya, wade-wadenya kepada generasi kita. Baik, terima kasih untuk kehadirannya pada kesempatan hari ini di Pandiran Mbak Isukan. Ada Acil Ratu, Acil Betty dan juga Jumiati. Mudah-mudahan dengan resep-resep yang ada sekarang kan lebih mudah ya tutorialnya Iya, atau lihat di YouTube sudah cara-caranya bisa begitu ya. cara Masalahnya bikinnya. mau apa tidak Ya, gitu kan ya. kemauannya, Meli. Tapi belajar langsung dengan orang yang mengolahnya itu kan beda ya. Betul. Nah, kita bisa, karena kalau wadah katanya itu nggak sekedar kita tahu resepnya tapi juga pakai perasaan katanya. Iya. Nah, bikin satu wadah kalau mood kita lagi nggak bagus ya, Iya, mungkin bisa hancur ya, berantakan. bisa berantakan ya. Lempengnya nanti bisa keras, bisa gosong dan lain sebagainya atau apa Kurang gitu ya. banyu. Baik, terima kasih, selalu sehat Gasan Pian bertiga. Amin. Insya Allah nanti bisa berbagi resep-resep berikutnya di Pandiran Mbak Isukan. Dan terima kasih untuk pendengar yang mungkin hanya menyimak saja obrolan kita pada kesempatan pagi hari ini. Kita akhiri, selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi